Halo, selamat pagi Mang Cik Bice, apa kabarnya ya? Balik lagi, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan Mang Cik Bice Galonyo di Halo Palembang. Tentunya bareng aku Cek Shirley dan juga Hagai KND yang bakal nemeni pemirsa selama 60 menit ke depan dan juga berbagai narasumber yang kami hadir ke yang tiap harinya beda-beda dengan masing-masing latar belakang yang bakal ngejukin informasi dan juga menginspirasi Mang Cik Bice. Khususnya hari ini hari Jumat tanggal berapa ini Shirley? tanggal 23 Juni 2023 menjelang weekend. Nah, Ya. biasanya menjelang weekend lah mulai sumringah, Bener, Shirley ya. Lah bersiap-siap, ada rencana weekend besok? Oke, Nah, kita kemana? boleh weekend bareng deh. Oh, maaf, gak bisa, aku harus gawe. Iya, coba cek itu ya, Kita pejuang weekend. Benar. Kerja, Betul. Ya. Nah, hari ini menarik nih Shirley dan juga pemirsa karena kita biasanya ketemu dengan narasumber yang memang sudah dewasa dan Benar. masing-masing punya latar belakang. Nah, hari ini kita bakal ketemu dengan para generasi Z Yes. atau Gen Z. Wow. Karena Gen Z ini kan tumbuh dan berinteraksi dalam era teknologi yang maju. Begitu lahir, lah ada HP. Bener. Begitu lahir, lah ada iPad. Nah, kalau kita dulu lahir kan belum ada nih. Main Eka. Masih, mesin ketik dan lain-lain. Nah, Bener. jadi ada tantangan tersendiri, tantangan khusus bagi para orang tua dan juga mereka-mereka sebagai generasi Z ini untuk membuktikan bahwa mereka-mereka ini juga adalah orang-orang yang sangat bisa untuk berprestasi nih Shirley. Bener. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak ataupun adik-adik kita yang sangat berprestasi walaupun usianya masih sangat muda. Ya beda setahun 2 tahun sama aku lah Pak. Oh iya. Asik, iya. Nah, langsung pemirsa kita akan sapa dulu. Ini yang pertama adalah Stefani Permata Nauli Sitorus. Wah, Stefani apa kabar? Baik. 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 Cantik nih ya. Ini kalau dilihat dari seragamnya, udah pasti ini pemain basket. Oh, bukan, beda. Beda ya? Penari balet. No. Jadi Stefani ini adalah salah satu finalis putri anak Indonesia. Nah, kita baca ke ini prestasi dari Stefani, ada juara 1 mayoret tingkat nasional 2022 Bandar Lampung, lalu juara 1 mayoret tingkat Palembang, Road to Fornas di OP Jakabaring, juara 1 mayoret di Spora Provinsi Sumsel, dan banyak nih ini ada juga juara lomba seni, juara model competition, fashion show, cerita rakyat, medali emas olimpiade dan banyak lainnya. Wow. Stefani makan apa? Stefani di rumah dikasih mama? Nasi. Makan Nasi. sama ya gitu ya. Cuma Tapi kita kecilnya kok beda ya. iya kan, gitu ya. beda ya. Nah, di sebelah Stefani ini ada Berlian Holong Gisela Sitorus. Iya. Ini juga menarik. Jadi Berlian ini merupakan kakak dari Stefani. Berlian apa kabar? Baik, Kak. Sehat ya? Wah, suaranya tuh merdunya ya. Maksud, baik Kak. Iya, Ngebas. 11-12 sama Shirley. Iya, 11-12 dari mimpi ya. Nah, jadi di Berlian ini merupakan duta bahasa Inggris Sumatera Selatan 2022. Wow. Good morning Berlian, how are you? I'm great, thank you. Wow, tahu artinya? Tidak. Tidak. Lihat prestasinya nih, Shirley, coba dibacain beberapa prestasi Berlian. Banyak banget. Ini ada salah satunya, Wow. ada medali emas Olimpiade Sains Akbar Nasional 2021 jenjang SD ya. Wow. Di bidang bahasa Inggris, luar biasa. Terus ada lagi, nah ini medali emas kompetisi siswa berprestasi nasional 2022 bidang bahasa Inggris juga tentunya ya. Ada juga runner up storytelling competition by DJ Cross Jakarta Oktober 2022. Luar biasa. Ada juga juara 2 storytelling LB Lia Pusat Jakarta, dan juga ada juara 1 storytelling di IMC, dan juga ada juara 1 lomba pidato Dinas Pendidikan Kota Palembang. Wah, Luar banyaknya ya. biasa nih ya Allah. Sampai belibet lidah tadi udah biasa Iya. Iya. Biasanya Halo ya, Cek Shirley ini biasanya ngomongnya bahasa kayu. Bahasa Iya. Bahasa- Nah, yang ketiga nih ada tamu kita yang ketiga, ini adalah Loisa Ramadhani. Nah, adik cantik yang di ujung sana pemirsa. Ini merupakan penyanyi cilik. Loisa, apa kabar? Baik, Kak. Wah. Wow. Kalau nomor duanya ya, tidak ada falesnya kalau ngomong. Baik ya. Iya, kalau kita ngomongnya udah fales. Iya. Nah, Kalau kau hargai Iya. nggak kecilan saya dulu cek inilah. percaya ya. Iya. Nah, Loisa ini juga prestasinya banyak, mirsa, ada juara 2 Olimpiade Nasional Sains dan Bahasa Inggris. Oh, jadi selain hobi nyanyi juga pinter ini dalam akademisnya ya, luar biasa. Model cilik Palembang Indah Mall, Palembang Icon, model
Ane Avanti, wow, model kaos yang Palembang dan pemeran utama film Ranti Mencari Gambut. Wow, udah main film. Sherly udah main film? Oke. Kemarin saya pernah. Lain ya. Menyanyikan lagu orkestra Yamaha Music Studio dan 300 piala saat umur Luar 6 tahun. biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Semua tiga-tiganya berprestasi hari ini. Tidak sabar kita bakal ngulik, kita bakal ngobrol sama semua narasumber nih. Mungkin yang pertama kita ajak ngomong dulu Stefani nih. Sherly boleh ditanya? Oke, Stefani Permata Nauli Sitorus yang mana merupakan finalis Putri Anak Indonesia ya. Pengalaman pertama nih, apa sih yang didapetin dari Stefani selaku jadi finalis Anak Indonesia, Putri Indonesia Anak gitu. Coba tolong dijelaskan. Pengalamannya yang paling berkesan gitu. Pengalaman yang paling berkesan saat lagi latihan, bertemu teman baru. Oke, bertemu teman baru, terus Latihannya seru. Oke, nah Seneng nggak sih Stefani kepilih jadi finalis Putri Anak Indonesia di wilayah Iya. Sumsel? Tentunya saya sangat bahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat terpilih menjadi finalis Putri Anak Putri tadi ya? Anak Indonesia wilayah Ini Sumatera Selatan. besarnya pasti jadi Putri, Putri Indonesia. Indonesia, Udah amin. sejalur nih ya. Iya. Wah. Itu ada persiapan-persiapan khusus yang Stefani lakukan nggak ketika ikut pemilihan Putri Anak Indonesia? Tentunya ada berlatih modeling, berlatih public speaking, Public speaking. dan mengasah bakat-bakat Fanny di bidang lain. mengasah bakat-bakat Fanny di bidang lain. Kalau boleh tahu bakat yang paling menonjol dari Fanny ini, kita kan tadi udah lihat Betul. ya di sini ada mayoret ya. Nah, apa tuh selain dari mayoret? Kita boleh tahu dong tentunya. Suka apa? Apa suka? Fanny juga suka main musik. Atau suka es krim, Iya. atau coklat? Oh beda ya? Atau suka kok cahaya gitu ya. Gimana? Suka musik gitu ya? Pasti suka musik karena kan mayoret kan, pemimpin Suka. dari marching band dong. Tapi kalau kita lihat dari ininya emang prestasinya ini ada fashion show dan model emang suka juga jalan-jalan sebagai apa di catwalk ya, maksudnya suka juga fashion show ya pastinya Stefani ya. Oke. Wah luar biasa. Kalau boleh tahu mungkin Mirsa juga penasaran Stefani kelas berapa sekarang? Saya kelas 5 mau naik ke kelas 6 SD. Kelas 5 SD mau naik ke kelas 6 SD ya. Oke. Mirsa dan Cek Sherly kelas 5 SD Sudah prestasi bisa. sudah segudang. Luar biasa. Dan sudah bisa jadi pemimpin di marching band sebagai mayoret, luar biasa. Nah, Mirsa itu lihat ada tayangannya Gema Pertiwi tahun 2021 ini juga salah satu yang dilakukan oleh timnya dari Stefani ya. Wow, luar biasa. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi dengan Stefani. Kita mau tanya dengan kakaknya, Duta Bahasa Inggris Sumatera Selatan. Nah, Coba Sherly tanya dengan bahasa Inggris. kehaga. Yes, no Cek, question. Cek. Iya. Cek, tolong jangan nembak ya. Jangan nembak. Bahaya. Boleh Cek silakan ditanya. Boleh. Nah, mungkin Berlian, manggilnya apa nih? Berlian Holong Gisela Sitorus. Berlian aja. Berlian aja ya. Nah, Iya. Berlian ini Namanya indah banget ya. iya betul mahal berlian itu ya. Udah dibeliin berlian sama abang? Belum ya? Cek nak beli kan? Enggak. Mumpung tangan masih kosong. Oh iya. Berlian ini kan sebagai duta bahasa Inggris Sumatera Selatan. Apa sih perasaan Berlian ketika dipilih jadi duta bahasa Inggris Sumsel? Tentunya luar biasa. Gisela itu sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan, sangat-sangat berterima kasih sama papa mama atas supportnya, dan tentunya sangat mengapresiasi diri sendiri karena tanpa saya, mama, papa, saya tidak dapat sampai ke titik itu. Wow. Wow. So what you do in the preparation for to be duta bahasa Inggris? Apa duta bahasa Inggris nih? Bahasa Inggrisnya? Duta bahasa Inggris. Disebutnya apa tuh? Of course, I have a lot of preparation. Yes. I studied a lot.
actually I talk to myself for hours about the questions whenever I have my free times. Dan kayak sebenarnya saya sangat enjoy sama preparation dan proses-proses selama menuju lomba duta bahasa Inggris tersebut. Wow, berarti emang ada pemilihannya ya, duta bahasa Inggris itu ikut lomba dulu baru dipilihlah satu jadi duta bahasa Inggris Sumatera Selatan. Betul ya berlian ya? Ya. Oke, nah ini kan menarik. Emang Gen Z ini kalau kita lihat banyak yang di luar sana masih kecil-kecil udah jago bahasa Inggris, Bener Shirley. banget. Nah ini kan pastinya juga pengaruh orang tua karena tiap hari mungkin ngomong bahasa Inggris. Nah gimana dari berlian kesehariannya, apa emang dari kecil mama ketika kamu lahir udah say hello dengan bahasa Inggris, say welcome to the world, begitu lahir kan langsung diajak ngomong bahasa Inggris atau seperti apa lingkungan di rumah? Mama sering ngomong bahasa Inggris sama saya untuk melatih saya. Saya juga, mama dari kecil memang sudah support saya untuk berbahasa Inggris. Saya dilesin bahasa Inggris dari saya kelas 3 dan memang dari kecil saya sudah dilatih berbahasa Inggris. Saya nonton kartun mungkin tanpa subtitle, coba dikasih mama. Oke, jadi memang karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya Shirley ya. Benar. Kalau biasanya ngomong Sekayu kan ngomong bahasa Palembang ya kita pastinya ngomong bahasa Palembang. Benar nih ya. Kalau bahasa Jawa pasti lingkungan bahasa Jawa. ya Nah, Allah. kalau bahasa Inggris jadinya seperti Jadinya berlian luar ini. biasa. That's a great example to be a duta bahasa Inggris Sumatera Selatan. Yes, tentunya. Wow. Oke, Jadi, Cek. itu tayangannya tuh. Apa ini berlian ya? Berlian lagi pidato mungkin ataupun menyampaikan apa nih? Storytelling ya, storytelling with English luar biasa. Dan kita berikut pemirsa ke narasumber ketiga di sana yang sudah senyum-senyum manis dari tadi. Ada Loisa Ramadhani. Nah, pemirsa pasti penasaran apa yang bakal kita tanya dari seorang Loisa Ramadhani, penyanyi yang juga sempat viral beberapa waktu lalu. Dan kita bakal tanya setelah yang lewat Siko ini. Pemirsa masih bersama kami di Hawa Palembang. Hari ini hari Jumat, tentunya menjelang weekend kita sudah ketemu dengan narasumber yang segar-segar. Maksudnya bakal menginspirasi, semangat semua dan berprestasi. Cik Shirley, balik lagi. Kalau tadi pemirsa lagi penasaran, kita langsung balik lagi nanya dengan Loisa Ramadhani yang ada di sana. Loisa, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, Banget. senyumnya emang penyanyi nih ya. Bener-bener penyanyi nian-nian ini. Iya. boleh. Begitu ngomong langsung merdu. Bener. Nah, ini Loisa menjadi penyanyi cilik, apakah ikut les vokal atau emang cuman latihan nyanyi di kamar mandi kayak Cik Shirley? Pasti dong ikut les vokal. Wow. Oke, ikut Dari les kapan vokal. les vokalnya? Dari usia berapa? Dari usia 8 tahun. Dari usia 8 tahun. Kalau boleh tahu sekarang usia Loisa ini berapa? 9. 9 tahun. Baru setahun 1 ya. tahun loh les. Sudah mateng ya? Sudah matang. Luar biasa. Oke, Cik. Jadi selain dari les vokalnya sendiri, berarti sebelumnya emang udah hobi nyanyi atau emang baru ditekuni ketika les vokal si Loisa? Baru ditekuni ketika les vokal. Oke. Seberapa sering sih lesnya kalau boleh tahu? Setiap hari. Setiap hari les Setiap vokalnya? hari. Oh, luar Itu gimana membagi dari jadwal sekolah sama jadwal les? Pagi sekolah, Oke. terus les vokal, Oke. les olimpiade, Wih. Olimpiade apa itu? MTK. Sains ya? Sains. MTK, luar Oke. biasa. Kemudian Pulang ke rumah les privat bahasa Inggris dan mengaji. wow. Apa ya? Bener-bener Dunia akhirat ya? Dunia akhirat. Luar biasa emang. Inilah contoh yang pemirsa Bibit unggul. Bibit unggul ya. Unggul. Bahwa emang di Palembang ini tidak kekurangan. Nah, pemirsa kalau jingok
di tayangan di TV sekarang itu salah satu tayangan Loisa lagi nyanyi di mana nih Loisa? Di Jogja Menua Coffee. Wow, ini yang sempat viral kemarin ya katanya ya. Itu pas masih 6 tahun. Oh ini Oh, pas ini 6 pas 6 tahun. tahun. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Di Menua Coffee di Jogja dan itu sempat rame katanya ya. Oke, luar biasa. Bukan cuma berprestasi dalam bidang non akademik ya, di akademiknya juga pinter nih ternyata, matematikanya juga oke, Betul. sains juga oke, bahasa Inggrisnya juga oke, Ciaga ya. Ya kalau kita dulu cuma bisa main-main yeye, main karet itu. Udah gitu. Ya, Coba iya. Shirley. Oke, salah. Salah ngomong. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Loisa, apa sih event terdekat ini yang bakal Loisa ikuti? Nanti Loisa bakal mempersiapkan untuk lomba nyanyi internasional tour festival di Bali. Wow, International Tour Festival ya. Internasional loh, luar Di Bali. biasa. Perlu asisten pribadi nggak Loisa? Boleh, kita nganggur kok berdua. Kita ikut ke Bali ya. Iya. Luar biasa, ini emang banyak sekali prestasinya. Balik lagi, nanti kita bakal ngobrol dengan Loisa lagi. Kita balik ke Stephanie. Iya. Stephanie masih di sini? Yes. Masih. Ya. Nah, Stephanie ini sendiri kan kalau kita lihat dari kostumnya, emang sebagai seorang mayoret, Iya. ini seberapa senang sih dengan kegiatan marching band? Apakah emang disuruh guru? Apa karena disuruh mama? Atau emang Stephanie sendiri yang emang hobi nih untuk dalam dunia drum band atau marching band ini? Fanny tertariknya setelah dimasukin ke mayoret. Setelah masuk mayoret berarti Fanny mulai tertarik. Oke. Terus pas belajarnya juga seru, nggak ngebosenin, dapat teman baru lagi. Oke. Itu timnya apakah gabungan dari beberapa sekolah atau emang cuma teman-teman di sekolah yang ada? Di sekolahnya Fanny? Cuma dari sekolah. Sekolah Fanny. Cuma dari Sekolah mana Fanny kalau boleh tahu? Sekolah SD Baptis Kota Palembang. SD Baptis Palembang. Wah, saya alumni SD Baptis juga. Oke. Ya, memang Baptis itu keluarannya kayak kami Terhebat-hebat berprestasi. ya, luar biasa. berprestasi. Sekolah mana kemarin? Sekayu. Oh, nah, Sky juga bagus Iya, makanya iya, berarti ini Shirley juga berprestasi ya. Luar biasa Fanny. Memang berarti ada keseruan dalam latihan ya kan. Ketemu teman baru karena mungkin itu bukan cuma kelas 5 aja ya, dicampur juga ya. Dengan kelas 6 atau kelas 4 juga ada ikut? Dari kelas 1 ada ikut. Oh, dari kelas 1 SD sudah ikut marching band. Wow. Kalau Fanny sendiri ini atas kemauan dari diri Fanny atau dari orang tua yang mendukung Fanny untuk ikut ke marching band ini? Mama support Fanny untuk ikutlah marching band, itu seru itu. Oke, jadi mama emang dari awal meminta Fanny untuk ikut marching band dan akhirnya sekarang Fanny juga Senang ya. seneng di sini, Itu- nyaman. Itu tuh dari Pak Kepala Sekolah suruh Fanny ikut marching band, baru Mama ngedukung Fanny untuk ikut marching band juga. Oke. Wow. Kenapa Fanny mau? Selain tadi seru, ataukah di situ Fanny bisa nari, atau di situ Fanny benar-benar bisa jadi pusat perhatian dan nama Fanny terkenal di sekolah gitu? Suka aja. Dan salah satunya pasti itu ya, luar biasa. Enggak, itu Anda Shirley. Oh, iya. Dia tidak mau jadi perhatian. Oke. Bukan Shirley AG. Nggak, tapi tanpa disadari juga otomatis karena dia mayor Betul. bakal jadi pusat Pasti. perhatian dong. Pokoknya ini satu sekolah kenal yang namanya Stephanie ya. Stephanie. Udah dari kepala sekolah sampai ke guru-guru, seluruh Iya, siswa juga benar pasti banget. kenal. Siapa kepala sekolah sekarang? Pak Anggiat Murbowo. Oh, Pak Bowo. Oh, boleh sapa Pak Bowo? Halo Pak Bowo. Iya, ini Fanny dan Berlian di sini. Oke, mari kita lanjut ke Berlian. Berlian ini duta bahasa Inggris dan tadi kita juga lihat banyak sekali prestasinya. So, how many trophies that you got ketika sudah mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris nih sampai sekarang? I have a lot of trophies at home. Sure. I followed a lot of competitions and won a lot of them. Tapi tentunya saya bakalan tetap mencoba untuk improve skill saya
Saya banyak ikut lomba storytelling, ada yang juara 1, juara 2. Saya menang Olimpiade OSAN, saya menang Cup SBN, Olimpiade Bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. So ikut lombanya udah banyak. So, are there any special moment that you still remember ketika ikut lomba? Ada lomba-lomba yang memang berkesan di Berlian gitu? Duta Bahasa Inggris tadi saya ikut sama teman saya, dan pengalaman pas lagi latihannya itu sangat berkesan. Kami ketawa bareng-bareng. Ketawanya karena apa? Atau ngetawain orang atau apa? Enggak dong. Having fun ya? Ya, kami juga banyak kayak memberi pelajaran untuk satu sama lain. Pokoknya latihannya tuh emang fun. Wow. Nah itu pemirsa, itu salah satu tampilan dari Berlian. Ini ketika apa ini Berlian? Duta Bahasa Inggris. Duta Bahasa Inggris Sumatera Selatan, and tampil di hadapan siapa itu? Kayaknya di kantor DPR ya? Atau di kantor mana? Lombanya di mana kemarin? Lupa juga ya. Pokoknya saking banyaknya. Saking banyaknya prestasi dan lomba yang diikuti Berlian. Wow. Nah, Berlian ya. Kalau boleh tahu, itu kan di depan umum tuh ngomong. Betul. Pernah nggak sih ngerasa gugup gitu? Tentu Gisel tuh sebelum lomba pasti dak-dikduk sebelum naik panggung itu. Tapi setelah sudah mulai ngomong, sudah mulai menguasai panggung, Gisel tuh sudah rasa gugupnya tuh udah hilang, nggak gugup lagi. Ketika udah di atas panggung. Iya, tentunya habis lihat muka mama juga yang penuh support. Wow. Ini mamanya emang dari tadi paling support ya. Nah, ini anaknya tadi pas naik ke sini digendong dua-duanya. Saking supportnya. Saking supportnya kayak gitu. Strong mama ya. Ibu-ibu hebat. Wow, luar biasa Berlian, and that's amazing story and great achievement. Banyak banget pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh Berlian. Dan kita beralih ke Loisa yang ada di ujung sana lagi. Nah, Loisa ini menarik karena tadi kita baca profilnya, ada disebutkan bahwa ketika umur 6 tahun ini sudah ada 300 piala di rumah. Ini rumahnya apakah pabrik piala atau toko sport? Atau emang ini udah banyak banget prestasinya dari kecil? Lomba apa aja? Jangan-jangan mama papanya Loisa ini percetakan piala ya? Nah, ini nggak yakin sih. Aku yakin karena ini prestasinya banyak ya. Loisa ngapain aja dari umur berapa berarti udah lomba apa aja yang diikuti selama 6 tahun itu? Kalau dulu Loisa udah les modeling gitu umur 4 tahun. 4 tahun. Mulai 6 tahun itu udah mulai padat lomba modelingnya. Wow. Jadi paling banyak trofinya dari modelingnya. Benar. Terus apakah udah nyanyi di situ sebelum 6 tahun? Kalau nyanyi itu selesai COVID. Oke. Baru ini dong, baru kemarin pas Pak Jokowi ulang tahun dong. Selesai endemi. COVID. Iya belum ya? Jadi baru banget selesai COVID itu udah baru nyanyi gitu ya. Baru mulai nyanyi dikit-dikit. Baru mulai nyanyi. Tapi nanti kita boleh ya pastinya denger suara emasnya si Loisa ini. Boleh. Betul pasti penasaran ya. Oke. Nah, kita juga mau tanya nih Loisa. Lomba di mana yang paling berkesan banget buat Loisa? Coba masih ingat nggak? Lomba di Palembang Icon dan Palembang Indah Mall. Palembang Indah Mall. Itu kalau boleh tahu yang di Palembang Indah Mall itu lomba apa? Lomba modeling. Lomba modeling, dan Loisa menang. Juara berapa itu? Juara 1. Wow, itu otomatis tingkat Sumatera Selatan ya, tingkat provinsi ya. Se-Sumatera Selatan Loisa yang juara 1. Luar biasa, banyak banget prestasi. Banyak banget. Dan juga pemirsa, ini kalau pemirsa penasaran yang dikenakan oleh Loisa ini, boleh diceritain nggak ini busana daerah sepertinya dari Sumatera Selatan, soket atau apa, boleh Loisa ceritain?
Ini kemarin buatnya pas lagi nyanyi nyanyi Reflection Reflection di Hotel Wyndham. Wow, dibuat khusus untuk Loisa ini ya. Jadi emang keren banget menunjukkan keanggunan, kecantikan dan kekhasan dari Sumatera Selatan ini dari sendiri. Kota Palembang tentunya. Betul. Kita bakal ngobrol lagi dengan para narasumber kita yang masih cilik tapi prestasinya udah udah sangat luar biasa, Shirley. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik setelah yang lewat Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Yeay, balik lagi tentunya di mana lagi kalau bukan di Halo Palembang, Mang Cek Bicek sekalian. Nah sekarang kita udah nyangka sudah ada di segmen ketiga yang mana segmen ini segmen terakhir, Cek. Betul. Nah bareng anak-anak yang menginspirasi para kaum ibu-ibu ini ya. Betul. Di Kota Palembang karena apa? Masih belia banget, usia yang sangat muda sudah memiliki segudang prestasi. Nah kita bakal langsung nanya-nanya lagi ini bareng adik-adik cilik kita yang ada di sini. Tentunya bareng Berlian ya, Berlian. Nah kalau tadi kita sudah tahu banyak ada prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai sama si Berli ini, Betul. ya. Nah kita juga pengen tahu nih, Ce, apakah dalam keseharian di Berli ini ya di sekolah itu menggunakan bahasa Inggris atau ya kesehariannya biasa pakai bahasa Palembang kayak gitu? Ya memang kesehariannya biasanya berbahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kalau Gisel bosen, Gisel suka ngomong bahasa Inggris sama adek, terus sama mama, terus kadang juga sering ngomong sama diri sendiri gitu, ngomong bahasa Inggris. Misalkan Gisel baru lihat kupu-kupu di luar, Gisel coba buat pidato tentang kupu-kupu. Gitu. Wow. Jadi benar-benar imajinasinya tuh main banget. Iya, Lihat iya. kupu-kupu dibuat pidato gitu. Iya, Lihat iya. bunga dibuat pidato narasi gitu ya, luar Coba lihat biasa. Cek Shirley ini bisa tak dibuat pidato? Ada yang mau disampaikan? Bingung dia langsung ya. Bingung. Apa yang dia omongin ini? Iya. Nah, Berli panggilannya Gisel juga ya? Iya. Oke. Gisel, Berli atau Gisel ini ya. Kalau boleh tahu ini apa sih harapan Berli ini ke depannya selaku menjadi duta bahasa Inggris? Semoga saya dapat lanjut menjadi menggapai banyak prestasi dan saya dapat tetap menginspirasi banyak kaum-kaum muda di luar sana, generasi Z untuk bebas berprestasi dan berekspresi. Wow. Maybe another the last question for Giselle, Berlian Giselle Sitorus, Boru Sitorus ini luar biasa. So, what is your advice for this generation, especially Gen Z, to be successful in any era yang mereka lakukan? There's not much that I can say here. There's definitely a lot more that I have to learn from other people, but my advice is to just start. If you want to change the world, be successful, just start to do it. A lot of people are too focused with the process and like not even starting it and too scared to start it. Just start. If you want to change the world, just start to be successful. Just start studying whatever is the first step that you need to do. Just start. Don't be afraid to fail. Just start and try. Wow, tepuk tangan dulu dong. Just start, don't too afraid and don't afraid to fail ya. Jadi jangan takut gagal, just mulai aja apapun yang teman-teman anak-anak Gen Z yang ada di rumah mau lakuin. Mungkin hobi nyanyi ya mulailah nyanyi dari kamar mandi dulu nggak apa-apa. Yang hobi modeling mulailah jalan-jalan catwalk dan lain-lain. Di dapur. Iya, di ruang tamu. apapun hobinya ini terbukti hobi-hobi mereka ini bisa jadi prestasi luar Yang pastinya biasa. membanggakan untuk orang tua dan Yes. tentunya untuk masyarakat Kota Palembang juga. Betul. Karena di sini kita pasti bangga dong punya anak-anak yang berprestasi seperti mereka ini. Yes, absolutely, Miss Shirley. Buat yang tadi nggak tahu ya terjemahannya ada di bawah ini. ada. Oke, kita ke Fanny. Thank you Giselle.
Fani ini adalah finalis Putri Anak Indonesia 2023. Jadi mungkin apa yang akan dibagikan dalam mengikuti ajang Putri Anak Indonesia ini di mana nanti perhelatannya? Fani, lombanya nanti di mana? Yang nasional? Jakarta. Oke, apa yang udah dipersiapkan dan kira-kira apa yang akan dibagiin oleh Fani di sana? Yang akan dibagikan Pastinya prestasinya ya, prestasi yang ada sebagai mayoret dan lain-lain, dan spirit semangat kayak kakaknya tadi juga pasti ini bakal nular pastinya ya. Iya. Nah, lalu kira-kira ada persiapan khusus nggak untuk Putri Anak Indonesia ini, Fani? ya seperti tadi Fani terus berlatih modeling, berlatih public speaking juga, dan mengasah juga bakat-bakat Fani yang lain. Oke, nah bagaimana dengan mayoret? Ini kira-kira ada event apa yang terdekat mungkin bisa disampaikan ke pemirsa? Road to Fornas di Bandung nanti. Oh, bakal ikut Fornas Festival Di olahraga Di Bandung. rekreasi nasional di Bandung ya, di Jawa Barat ya, mewakili Sumatera Selatan, betul ya? Wow, kapan itu, Fani? 7 sampai 8 Juli. 7 Juli ya. Oke, Luar- bulan depan ya? Bulan depan, paling 2 minggu lagi kurang lebih. Benar. Wow, jadi ini persiapan apa yang lagi dilakukan tim marching band? Berlatih marching band setiap hari Tiap hari Tiap latihan. hari. Itu di mana? di sekolah. Di sekolah ya. Wow. Wow, luar biasa ya. Harapannya apa kira-kira nih, Fani? Dengan tim marching band Anda? Harapannya bisa menjadi juara nanti di sana dan juga dapat memotivasi anak-anak di luar sana. Wah, tepuk tangan dulu dong. Harapan Keren yang banget. sangat mulia. Kita doakan tim Sumatera Selatan bisa jadi champion, bisa jadi juara di Fornas, khususnya tim marching band ya, Ya. yang dipimpin oleh Stephanie. Stephanie. Wow, sang mayoret. Wah, keren banget. Oke, Sherly, kita beralih ke Loisa. Oke, Loisa, boleh Sherly? Loisa, kita boleh nggak sih kita mau mendengar 1 atau 2 buah lagu dari Loisa? Oh, iya, tentunya. boleh. Karena kan kita tahu ya di sini Loisa tuh memiliki 300 piala itu di umur 6 6 tahun ya. udah 300 Di umur piala. di umur 6 tahun udah memiliki 300 piala. Otomatis suaranya ini nggak bisa diraguin lagi dong. Otomatis rumahnya besar ini. Ot- Karena 300 piala nggak mungkin taruh di sini ya. Benar. Pasti luas soalnya rumahnya. Ini yang dipikirin rumah. Iya, iya. Oke. Agak lain ini. Boleh Loisa kita dengar sedikit ya. Oke. Nggak usah pakai lagu nyanyi biasa. Oh ya, langsung aja mungkin boleh, langsung aja solo mungkin. Boleh. Oke, coba, Loisa. Siang-siangnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu sangat cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku? Terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesamu. Wow. Silakan ini golden ticketnya. Selamat bertemu di Jakarta. Oh bukan ya? Langsung berasa jadi Iya, iya, aman ya Bapak ya. Iya, luar biasa Oke. ya memang. Suaranya, Biasa merdu warnanya banget. keren banget.
Luar biasa. Oke. Nah pemirsa, itu dia tadi kita sudah melihat dan mendengar dari anak-anak berprestasi yang ada di kota Sumatera Selatan, kota Palembang tentunya ya, Cek. Nah kita juga sudah tahu bahwa di sini ada finalis Putri Anak Indonesia, ada juga Stefani, duta bahasa Inggris, dan Berlian juga Giselle, ada penyanyi cilik cilik Loisa yang mana Ramadhani. sebentar lagi mereka ini bakal mengikuti acara atau festival-festival Betul. nasional bahkan juga internasional tuh. Yes, dan inilah membuktikan bahwa di Sumatera Selatan khususnya kota Palembang tidak kekurangan anak-anak yang berprestasi. Jadi memang untuk anak-anak yang lagi nonton ataupun emak-emak yang ada di rumah, tetap semangat untuk bawa anak-anaknya di jalur hobinya masing-masing. Benar. Karena kita tahu dari hobi bisa jadi prestasi. Tepuk tangan dulu dong untuk 3 narasumber kita hari ini. Keren-keren, thank you Stefani. Thank you Berlian Giselle dan juga thank you Luisa udah datang ke PAL TV dan udah sharing cerita-cerita yang sangat inspiratif untuk para pemirsa Halo Palembang hari ini. Oke, kalau C itu Mance Bice yang ada di rumah. Oke. Promosi dikit gak? Boleh. Coba. Boleh dong. Silakan Fani. Dukung Fani ya di Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2023 dengan cara follow Instagram Fani, yaitu Fanie_Nauli. Terima kasih teman-teman. Wow. Jangan lupa dukung Fani di Instagramnya tadi @Faunie. Fanie Oh, Fanie. Iya. _Nauli. Nauli. _Nauli. Giselle mungkin mau juga? Enggak ya, oke udah diwakili adik ya. Loisa, ada yang mau minta support atau apa? Close statement? Boleh, silakan. Dukung Loisa ya teman-teman. Di Bali lomba nyanyi internasional. Dan follow IG Loisa Ramadhani. Dadah. Oke, tepuk tangan dan kita pasti dukung semua anak-anak Sumatera Selatan yang berprestasi dan untuk semakin berprestasi di kancah nasional maupun internasional dan luar angkasa. Tentunya itu sangat hiperbola. Ya, pemirsa. Pokoknya jangan lupa nonton Halo Palembang karena tiap hari Senin sampai Sabtu kita hadirkan banyak narasumber dengan latar belakang beda-beda yang pastinya menjauh informasi dan juga inspirasi untuk wong Palembang dan Sumatera Selatan. Pemirsa, Halo Palembang. Akhir kata aku HG Kainde. Dan aku Cek Serli Age. Kami pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Yes, bye-bye. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesat.